Ya, Tribuners, tadi merupakan kedatangan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Mana kita bisa melihat saat ini awak media masih terus menunggu di depan kediaman Pak JK. Belum diketahui maksud dan tujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk berkunjung ke kediaman dari Yusuf Kala seperti itu. Baik, Tribuners, itu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya wartawan untuk Yusuf melaporkan. Terima kasih. Ya, Tribuners, tadi merupakan kedatangan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Mana kita bisa melihat saat ini awak media masih terus menunggu di depan kediaman Pak JK.
Belum diketahui maksud dan tujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk berkunjung ke kediaman dari Yusuf Kala seperti itu. Baik, Tribuners, begitu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya wartawan Teguh melaporkan. Terima kasih. Ya, Tribuners, tadi merupakan kedatangan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Mana kita bisa melihat saat ini awak media masih terus menunggu di depan kediaman Pak JK. Belum diketahui maksud dan tujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk berkunjung ke kediaman dari Yusuf Kala seperti itu. Baik, Tribuners, begitu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya wartawan Teguh melaporkan. Terima kasih.
Ya, Tribuners tadi merupakan kedatangan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Mana kita bisa melihat saat ini awak media masih terus menunggu di depan kediaman Pak JK. Belum diketahui maksud dan tujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk berkunjung ke kediaman dari Yusuf Kala seperti itu. Baik, Tribuners, begitu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya wartawan untuk Yusuf melaporkan. Terima kasih. Ya, Tribuners tadi merupakan kedatangan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Mana kita bisa melihat saat ini awak media masih terus menunggu di depan kediaman Pak JK.
Belum diketahui maksud dan tujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk berkunjung ke kediaman dari Yusuf Kala seperti itu. Baik, Tribuners, itu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya wartawan Teguh Sutko melaporkan. Terima kasih. Ya, Tribuners, tadi merupakan kedatangan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Mana kita bisa melihat saat ini awak media masih terus menunggu di depan kediaman Pak JK. Belum diketahui maksud dan tujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk berkunjung ke kediaman dari Yusuf Kala seperti itu. Baik, Tribuners, itu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya wartawan Teguh Sutko melaporkan. Terima kasih.
Ya, Tribuners, tadi merupakan kedatangan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Mana kita bisa melihat saat ini awak media masih terus menunggu di depan kediaman Pak JK. Belum diketahui maksud dan tujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk berkunjung ke kediaman dari Yusuf Kala seperti itu. Baik, Tribuners, begitu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Wartawan Teguh melaporkan. Terima kasih. Ya, Tribuners, tadi merupakan kedatangan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Mana kita bisa melihat saat ini awak media masih terus menunggu di depan kediaman Pak JK.
Belum diketahui maksud dan tujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk berkunjung ke kediaman dari Yusuf Kala seperti itu. Baik, Tribuners, itu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya wartawan Teguh melaporkan. Terima kasih. Ya, Tribuners, tadi merupakan kedatangan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Mana kita bisa melihat saat ini awak media masih terus menunggu di depan kediaman Pak JK. Belum diketahui maksud dan tujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk berkunjung ke kediaman dari Yusuf Kala seperti itu. Baik, Tribuners, itu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya wartawan Teguh melaporkan. Terima kasih.
Ya, Tribuners tadi merupakan kedatangan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Mana kita bisa melihat saat ini awak media masih terus menunggu di depan kediaman Pak JK. Belum diketahui maksud dan tujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk berkunjung ke kediaman dari Yusuf Kala seperti itu. Baik, Tribuners, begitu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya wartawan untuk melaporkan. Terima kasih. Ya, Tribuners tadi merupakan kedatangan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Mana kita bisa melihat saat ini awak media masih terus menunggu di depan kediaman Pak JK.
Belum diketahui maksud dan tujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk berkunjung ke kediaman dari Yusuf Kala seperti itu. Baik, Tribuners, itu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya wartawan Teguh Sutko melaporkan. Terima kasih. Ya, Tribuners, tadi merupakan kedatangan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Mana kita bisa melihat saat ini awak media masih terus menunggu di depan kediaman Pak JK. Belum diketahui maksud dan tujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk berkunjung ke kediaman dari Yusuf Kala seperti itu. Baik, Tribuners, itu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya wartawan Teguh Sutko melaporkan. Terima kasih.
untuk berbicara silaturahim, bagaimana masa-masa lalu, dan juga membicarakan tentang Indonesia ke depan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Yusuf Kalla beserta Ibu Ida Yusuf Kalla. Saya pada malam hari ini bersama istri senang sekali bisa bersilaturahim di kediaman Bapak Yusuf Kalla di hari yang spesial ini, di hari ulang tahun beliau yang ke-81. Oleh karena itu, izinkan kami mengucapkan selamat ulang tahun, diiringi dengan doa semoga Bapak panjang usia, diberikan kesehatan, dan tentunya bisa terus memberikan inspirasi, pencerahan, dan juga bimbingan kepada generasi penerus hari ini. Teman-teman sekalian, saya malam hari ini datang dengan sebuah niat untuk menyambung silaturahim, tapi juga mendapatkan pandangan-pandangan beliau sebagai tokoh bangsa, seorang negarawan yang pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2 kali bersama Presiden SBY dan juga mendampingi Presiden Jokowi. Oleh karena itu tentu sebagai politisi hari ini kami ingin juga mendengarkan pandangan-pandangan termasuk berdiskusi tentang berbagai isu. Dan tadi bagus sekali, kurang lebih 1 jam tadi kita membahas tentang isu-isu rakyat, isu-isu kebangsaan yang menjadi tantangan hari ini, sekaligus bagaimana kita menatap Indonesia ke depan. Tentunya saya pribadi yang insya Allah juga terus konsisten menyuarakan gerakan perubahan dan perbaikan. Semoga apa yang dilakukan selama ini di masyarakat, dan tentunya setelah mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Yusuf Kalla tadi, menambah semangat dan tentunya menambah energi besar dalam perjuangan ke depan. Saya juga tadi menyampaikan bahwa kemarin tanggal 14 merupakan hari terakhir penyerahan dokumen bakal calon anggota legislatif. Ini juga menjadi sebuah momentum untuk partai-partai politik di Indonesia menjadi bagian penting dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif 2024. Ini juga seiring dengan langkah-langkah ke depan bahwa semoga semakin hadir wakil-wakil rakyat yang juga semangatnya tinggi untuk bisa memajukan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Kalla telah menerima kami. Mudah-mudahan ke depan Bapak berkenan menerima kami lagi Pak untuk isu-isu lainnya. Pak JK, saya Fauzi dari kantor Berita Antara. Di usia 80 tahun ini, apa harapan Pak JK terhadap para pemimpin-pemimpin muda ke depannya yang khususnya di bidang politik? Bagaimana membangun bangsa? Terima kasih. Ya, pertama terima kasih tadi ucapan selamat dari Anda semua. Politik itu kan mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan bangsa ini dengan cara demokratis, cara menjaga kedaulatan rakyat. Itu bagian dari kebijakan politik kita. Dan itu harapannya ialah tentu generasi penerus, generasi muda, dewasa ini juga menjalankan diri kita ini yang sedang sudah pengalaman dan sudah pensiun sebenarnya dari kegiatan politik langsung. Itu harus memberi contoh yang baik bagaimana kita mewariskan cita-cita politik yang lebih demokratis dan menjaga kedaulatan rakyat, sehingga upaya kita untuk membangun bangsa itu dapat dicapai. Itu harapan. Izin Pak JK dan Mas Ahaye datang dari Kompas.com. Pak JK izin bertanya, ini kan penggodokan dari koalisi perubahan ini kan ada 5 nama walaupun belum disampaikan siapa saja, tapi
yang kita ketahui bahwa salah satu namanya yang sering didorong adalah Mas AHY sendiri. Jadi kalau dari sudut pandang Pak JK, apakah Mas AHY ini sebagai sosok yang cukup cocok berpasangan dengan Pak Anies atau tidak dalam pandangan Pak JK? Kemudian pada Mas AHY mungkin bisa disampaikan tadi apa saja nasihat-nasihat dari Pak JK, apakah juga terkait dengan pencalonan wakil presiden atau seperti apa? Terima kasih. Kalau secara teknis dan secara lihat itu adalah kewenangan daripada koalisi dan capres. Kalau Pak Agus Haye ini pasti punya kemampuan itu. Tentu di sini pertimbangan itu saya juga juga untuk koalisi Terima kasih Bapak JK. Yang jelas tadi kita membahas tentang isu-isu ekonomi, isu-isu kesejahteraan, karena beliau adalah seorang ekonom juga. Dan tadi kita memang bercerita bahwa hari ini masyarakat kita banyak yang mengalami kesulitan, daya beli masyarakat yang menurun, dan ekonomi kita juga menghadapi tantangan-tantangan hutang yang besar yang harus dibayar oleh kita semua, dan tentunya menjadi PR bagi para pemimpin dan pemerintahan selanjutnya. Kita juga bicara tentang demokrasi, bagaimana seharusnya demokrasi di Indonesia ini juga harus dijaga, dirawat. Ada sejumlah indikator yang menunjukkan kita mengalami kemunduran. Nah, tadi yang diantaranya kami sepakat bahwa sebaiknya dan sepatutnya menghadapi pemilu 2024 ke depan ini dibuka ruang bagi setiap individu, setiap warga negara yang sama dan adil. Karena setiap warga negara punya hak baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Oleh karena itu, tentu saya pribadi, Demokrat bermohon kepada para pemimpin, kepada para pemangku amanah negara hari ini, terutama jajaran eksekutif, juga benar-benar bisa membuka ruang itu. Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan, diberikan support, langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi atau tidak diharapkan untuk bisa maju, untuk tidak bisa membangun koalisi. Rasanya ini mengusik keadilan kita, tetapi yang jelas ini tidak baik, tidak sehat untuk demokrasi. Padahal seharusnya siapapun nanti yang terpilih berarti itu merupakan keinginan atau kehendak dari masyarakat kita. Bukankah demokrasi hadir untuk itu? Bukankah pemilu diadakan untuk itu? Untuk benar-benar menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat, bukan keinginan sekelompok orang, sekelompok elit. Apakah mereka yang merupakan kekuatan politik tertentu atau kekuatan logistik tertentu? Kita ingin para pemimpin yang hadir, termasuk wakil rakyat, adalah mereka yang benar-benar diharapkan. Kira-kira begitu. Pak Isoma dari era mungkin penegasan soal tadi bursa cawapres di koalisi perubahan. Elit PKS menyebut Mas AHY masuk top cawapres begitu. Dari tadi kan Pak Jika sempat menyebut itu menyerahkan ke koalisi, tapi koalisi PKS menyebut bahwa Mas AHY top cawapres. Itu pandangan Pak Jika sendiri seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua untuk Mas AHY, bagaimana setelah pertemuan kemarin kan sempat ada pertemuan dengan Pak SBY dan Pak Erlangga di Cikeas begitu. Ini apakah silaturahim ke Pak JK yang selaku senior Golkar juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang lalu itu? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Ya, sekali lagi ini adalah undangan dari koalisi dan juga pada tadi disampaikan bahwa hari ini mungkin kemampuan dan tinggal suatu musyawarah atau keputusan oleh koalisi. Tapi banyak juga Pak Anies sudah jelaskan sebaiknya
Cawapres itu dari anggota koalisi itu juga sudah masuk satu hal yang sudah bagian. Udah berat. Iya, saya hanya ingin menanggapi tadi bahwa saat ini kendati kita tahu seperti sudah terbangun koalisi-koalisi partai-partai politik menuju Pilpres 2024. Paling tidak ya saya katakan ada 4 komposisi yang ada, selain tentu PDIP sendiri yang punya tiket sendiri, artinya bisa mencalonkan. Dan kita ikuti bahwa P3 juga sudah bergabung di situ. Kemudian ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ada Gerindra, ada PKB, lalu KIB, Koalisi Indonesia Bersatu juga di situ ada Golkar dan PAN. Nah, kami Koalisi Perubahan ada 3 partai, selain Partai Demokrat ada PKS dan Nasdem. Tapi sekali lagi, kendati kita tahu bahwa masing-masing sudah ada pada posisinya dan kita saling menghormati. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita, ketika Bapak Erlangga Hartarto bersama pejabat teras Golkar datang ketika itu ke Cikeas, kita juga menyampaikan bahwa saat ini Demokrat berada dalam koalisi perubahan. Tetapi komunikasi dan silaturahmi politik seperti itu sangat baik sebetulnya, karena banyak isu yang bisa kita diskusikan, kita carikan solusinya bersama. Saya mengatakan bahwa kendati Demokrat sebagai partai oposisi di luar pemerintahan nasional, tetapi tentu banyak hal bisa dikontribusikan sebagai feedback elemen politik yang juga punya suara dan juga bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Saya rasa bagus saling di share satu sama lain. Tapi tadi tidak ada secara khusus membahas itu. Yang jelas tadi kita membicarakan kira-kira bagaimana sebaiknya Indonesia ke depan. Ya, terima kasih. Pak Jika, maaf, terakhir mungkin ya. Saya kira dari Tempo, ini Pak Jika kemarin pada saat acara Musa itu Pak Jokowi menyebutkan bahwa akan memberikan bisikan yang kuat begitu kepada parpol-parpol yang koalisinya belum jadi. Nah, tanggapan dari Pak Jika ini seperti apa? Apakah pada saat Pak Jika bersanding dengan Pak SBY maupun dengan Pak Jokowi juga melakukan hal seperti itu, membisiki parpol-parpol itu? Kemudian mungkin Mas Ahaye juga bisa memberikan tanggapannya soal hal tersebut. Dan yang kedua, saya Alma dari Merdeka.com. Ini kan Bu Megawati sedang menjajaki dan mempertimbangkan sosok NU untuk menjadi cawapresnya Mas Ganjar. Muncullah nama Nasaruddin Umar. Dari pandangan Bapak, bagaimana sih sosok NU ini dijadikan pertimbangan untuk cawapresnya PDIP, dan apakah pertimbangan ini yang digunakan Megawati akan disarankan juga untuk Mas Anies menggayat sosok NU juga jadi cawapresnya? Terima kasih. Tadi apa maksudnya? Hah? Oh, waktu kami seperti saya sering katakan, zaman Ibu Mega, Pak SBY sama sekali tidak mempengaruhi partai politik untuk memilih ini itu, dan diberikan pada partai-partai itu. Kemudian bahwa ada koalisi masing-masing, itu adalah cara untuk mencapai aturan, karena ini harus mencapai 20%. Partai cuma satu yang bisa mencapai 20%, kan itu perlu koalisi. Tapi koalisi itu adalah kewenangan masing-masing. Koalisi kami tidak khawatir jadi pemerintahan, tidak. Soal PDIP dengan NU begini, selalu ada indikasi antara presiden wakil presidennya berbeda, supaya kalau bisnis pasarnya lebih luas. Soal jadi bukan dan gimana? Dulu saya Pak SBY satu jauh loh soal
menentukan pilihan seperti Pak Nasir umat, tentu juga suatu karena sebagai partai nasional tentu ingin wakilnya dari yang mempunyai ciri keagamaan selalu mudah-mudahan juga tetap berjalan. Saya itu untuk menambah tapi itu urusan kita tidak campur cuma ada berkait jelaskan lagi saya tidak mencampur urusan partai itu keluargaan partai dan juga lingkungan kita itu berbicara silaturahim bagaimana masa-masa lalu dan juga membicarakan tentang Indonesia ke depan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Yusuf Kalla beserta Ibu Ida Yusuf Kalla. Saya pada malam hari ini bersama istri senang sekali bisa bersilaturahim di kediaman Bapak Yusuf Kalla di hari yang spesial ini, di hari ulang tahun beliau yang ke-81. Oleh karena itu, izinkan kami mengucapkan selamat ulang tahun, diiringi dengan doa semoga Bapak panjang usia, diberikan kesehatan, dan tentunya bisa terus memberikan inspirasi, pencerahan, dan juga bimbingan kepada generasi penerus hari ini. Teman-teman sekalian, saya malam hari ini datang dengan sebuah niat untuk menyambung silaturahim, tapi juga mendapatkan pandangan-pandangan beliau sebagai tokoh bangsa, seorang negarawan yang pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2 kali bersama Presiden SBY dan juga mendampingi Presiden Jokowi. Oleh karena itu tentu sebagai politisi hari ini kami ingin juga mendengarkan pandangan-pandangan termasuk berdiskusi tentang berbagai isu. Dan tadi bagus sekali, kurang lebih 1 jam tadi kita membahas tentang isu-isu rakyat, isu-isu kebangsaan yang menjadi tantangan hari ini, sekaligus bagaimana kita menatap Indonesia ke depan. Tentunya saya pribadi yang insya Allah juga terus konsisten menyuarakan gerakan perubahan dan perbaikan. Semoga apa yang dilakukan selama ini di masyarakat dan tentunya setelah mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Yusuf Kalla tadi menambah semangat dan tentunya menambah energi besar dalam perjuangan ke depan. Saya juga tadi menyampaikan bahwa kemarin tanggal 14 merupakan hari terakhir penyerahan dokumen bakal calon anggota legislatif. Ini juga menjadi sebuah momentum untuk partai-partai politik di Indonesia menjadi bagian penting dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif 2024. Ini juga seiring dengan langkah-langkah ke depan bahwa semoga semakin hadir wakil-wakil rakyat yang juga semangatnya tinggi untuk bisa memajukan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Kalla telah menerima kami. Mudah-mudahan ke depan Bapak berkenan menerima kami lagi Pak untuk isu-isu lainnya. Pak JK, saya Fauzi dari kantor Berita Antara. Di usia 80 tahun ini, apa harapan Pak JK terhadap para pemimpin-pemimpin muda ke depannya yang khususnya di bidang politik? Bagaimana membangun bangsa? Terima kasih. Ya, pertama terima kasih tadi ucapan selamat dari Anda semua. Politik itu kan mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan bangsa ini dengan cara demokratis,
bicara menjaga kedaulatan rakyat, itu bagian dari kebijakan kita. Dan itu harapannya ialah tentu generasi penerus, generasi muda dewasa ini juga menjalankan diri kita ini yang sedang sudah pengalaman dan sudah pensiun sebenarnya dari kegiatan politik langsung. Itu harus memberi contoh yang baik. Bagaimana kita mewariskan cita-cita politik yang lebih demokratis dan menjaga kedaulatan rakyat, sehingga upaya kita untuk membangun bangsa itu dapat tercapai. Itu harapan. Izin Pak Jika dan Mas Ahaye datang dari Kompas.com. Pak Jika izin bertanya, ini kan penggodokan dari koalisi perubahan ini kan ada 5 nama walaupun belum disampaikan siapa saja, tapi yang kita ketahui bahwa salah satu namanya yang sering didorong adalah Mas Ahaye sendiri. Jadi kalau dari sudut pandang Pak Jika, apakah Mas Ahaye ini sebagai sosok yang cukup cocok berpasangan dengan Pak Anies atau tidak dalam pandangan Pak Jika? Kemudian pada Mas Ahaye mungkin bisa disampaikan tadi apa saja nasihat-nasihat dari Pak Jika, apakah juga terkait dengan pencalonan wakil presiden atau seperti apa? Terima kasih. Kalau secara teknis dan secara itu ada kewenangan daripada koalisi dan capres. Kalau Pak Agus Ahaye ini pasti punya kemampuan itu. Tentu di sini pertimbangan itu saya juga kewenangan koalisi. Terima kasih Bapak JK. Yang jelas tadi kita membahas tentang isu-isu ekonomi, isu-isu kesejahteraan, karena beliau adalah seorang ekonom juga. Dan tadi kita memang bercerita bahwa hari ini masyarakat kita banyak yang mengalami kesulitan, daya beli masyarakat yang menurun, dan ekonomi kita juga menghadapi tantangan-tantangan hutang yang besar yang harus dibayar oleh kita semua, dan tentunya menjadi PR bagi para pemimpin dan pemerintahan selanjutnya. Kita juga bicara tentang demokrasi, bagaimana seharusnya demokrasi di Indonesia ini juga harus dijaga, dirawat. Ada sejumlah indikator yang menunjukkan kita mengalami kemunduran. Nah, tadi yang diantaranya kami sepakat bahwa sebaiknya dan sepatutnya menghadapi pemilu 2024 ke depan ini dibuka ruang bagi setiap individu, setiap warga negara yang sama dan adil. Karena setiap warga negara punya hak baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Oleh karena itu, tentu saya pribadi Demokrat bermohon kepada para pemimpin, kepada para pemangku amanah negara hari ini, terutama jajaran eksekutif, juga benar-benar bisa membuka ruang itu. Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan, diberikan support, langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi atau tidak diharapkan untuk bisa maju, untuk tidak bisa membangun koalisi. Rasanya ini mengusik keadilan kita, tetapi yang jelas ini tidak baik, tidak sehat untuk demokrasi. Padahal seharusnya siapapun nanti yang terpilih berarti itu merupakan keinginan atau kehendak dari masyarakat kita. Bukankah demokrasi hadir untuk itu? Bukankah pemilu diadakan untuk itu? Untuk benar-benar menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat, bukan keinginan sekelompok orang, sekelompok elit. Apakah mereka yang merupakan kekuatan politik tertentu atau kekuatan logistik tertentu? Kita ingin para pemimpin yang hadir, termasuk wakil rakyat, adalah mereka yang benar-benar diharapkan. Kira-kira begitu. Pak Isoma dari Ramal, mungkin penegasan soal tadi bursa cawapres di koalisi perubahan.
elit PKS menyebut Mas Ahaye masuk top cawapres begitu. Dari tadi kan Pak Jika sempat menyebut itu menyerahkan ke koalisi, tapi koalisi PKS menyebut bahwa Mas Ahaye top cawapres. Itu pandangan Pak Jika sendiri seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua untuk Mas Ahaye, bagaimana setelah pertemuan kemarin kan sempat ada pertemuan dengan Pak SBY dan Pak Erlangga di Cikeas begitu. Ini apakah silaturahim ke Pak JK yang selaku senior Golkar juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang lalu itu? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Ya, sekali lagi ini adalah undangan dari koalisi dan juga pada tadi sampaikan bahwa hari ini memiliki kemampuan dan tinggal suatu musyawarah atau keputusan oleh koalisi. Tapi banyak juga Pak Anies sudah jelaskan sebanyak waktu itu dari anggota koalisi itu juga sudah waktu harga Iya, saya hanya ingin menanggapi tadi bahwa saat ini kendati kita tahu seperti sudah terbangun koalisi-koalisi partai-partai politik menuju Pilpres 2024. Paling tidak ya saya katakan ada 4 komposisi yang ada, selain tentu PDIP sendiri yang punya tiket sendiri, artinya bisa mencalonkan. Dan kita ikuti bahwa P3 juga sudah bergabung di situ. Kemudian ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ada Gerindra, ada PKB, lalu KIB, Koalisi Indonesia Bersatu juga di situ ada Golkar dan PAN. Nah, kami Koalisi Perubahan ada 3 partai, selain Partai Demokrat ada PKS dan Nasdem. Tapi sekali lagi, kendati kita tahu bahwa masing-masing sudah ada pada posisinya dan kita saling menghormati. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita, ketika Bapak Erlangga Hartarto bersama pejabat teras Golkar datang ketika itu ke Cikeas, kita juga menyampaikan bahwa saat ini Demokrat berada dalam koalisi perubahan. Tetapi komunikasi dan silaturahmi politik seperti itu sangat baik sebetulnya, karena banyak isu yang bisa kita diskusikan, kita carikan solusinya bersama. Saya mengatakan bahwa kendati Demokrat sebagai partai oposisi di luar pemerintahan nasional, tetapi tentu banyak hal bisa dikontribusikan sebagai feedback elemen politik yang juga punya suara dan juga bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Saya rasa bagus saling di share satu sama lain. Tapi tadi tidak ada secara khusus membahas itu. Yang jelas tadi kita membicarakan kira-kira bagaimana sebaiknya Indonesia ke depan. Ya, terima kasih. Pak Jika, maaf, terakhir mungkin ya. Saya kira dari Tempo, ini Pak Jika kemarin pada saat acara Musa itu Pak Jokowi menyebutkan bahwa akan memberikan bisikan yang kuat begitu kepada parpol-parpol yang koalisinya belum jadi. Nah, tanggapan dari Pak Jika ini seperti apa? Apakah pada saat Pak Jika bersanding dengan Pak SBY maupun dengan Pak Jokowi juga melakukan hal seperti itu, membisiki parpol-parpol itu? Kemudian mungkin Mas Ahaye juga bisa memberikan tanggapannya soal hal tersebut. Dan yang kedua, saya Alma dari Merdeka.com. Ini kan Bu Megawati sedang menjajaki dan mempertimbangkan sosok NU untuk menjadi cawapresnya Mas Ganjar. Muncullah nama Nasaruddin Umar. Dari pandangan Bapak, bagaimana sih sosok NU ini dijadikan pertimbangan untuk cawapresnya PDIP, dan apakah pertimbangan ini yang digunakan Megawati akan disarankan juga untuk Mas Anies menggayat sosok NU juga jadi cawapresnya? Terima kasih. Tadi apa misalnya? Hah? Oh, waktu kami seperti saya sering katakan, zaman Ibu Mega, Pak SBY sama sekali tidak mempengaruhi partai politik untuk memilih ini itu, diberikan pada partai-partai itu. Kemudian bahwa ada koalisi masing-masing
itu adalah cara untuk mencapai aturan, karena ini harus mencapai 20%. Partai cuma satu yang bisa mencapai 20%, kan itu perlu koalisi. Tapi koalisi itu adalah kewenangan masing-masing. Kami tidak khawatir jadi bukan tidak. Soal PDP dengan NU begini, selalu ada indikasi antara presiden wakil presidennya berbeda, supaya kalau bisnis pasarnya lebih luas. Soal jadi bukan dan gimana? Dulu saya Pak SBY satu Jawa loh soal pilihan seperti Pak Nasir Al-Fatih Umat, tentu juga suatu karena sebagai partai nasional tentu ingin wakilnya dari yang mempunyai ciri keagamaan selalu mudah-mudahan juga sudah percaya saya itu untuk menambah populasi. Tapi itu urusan kita tidak campur cuma ada berkait jelaskan lagi saya tidak mencampur urusan partai itu berbicara silaturahim bagaimana masa-masa lalu dan juga membicarakan tentang Indonesia ke depan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Yusuf Kalla beserta Ibu Ida Yusuf Kalla. Saya pada malam hari ini bersama istri senang sekali bisa bersilaturahim di kediaman Bapak Yusuf Kalla di hari yang spesial ini, di hari ulang tahun beliau yang ke-81. Oleh karena itu, izinkan kami mengucapkan selamat ulang tahun diiringi dengan doa semoga Bapak panjang usia, diberikan kesehatan, dan tentunya bisa terus memberikan inspirasi, pencerahan, dan juga bimbingan kepada generasi penerus hari ini. Teman-teman sekalian, saya malam hari ini datang dengan sebuah niat untuk menyambung silaturahim, tapi juga mendapatkan pandangan-pandangan beliau sebagai tokoh bangsa, seorang negarawan yang pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2 kali, bersama Presiden SBY dan juga mendampingi Presiden Jokowi. Oleh karena itu tentu sebagai politisi hari ini kami ingin juga mendengarkan pandangan-pandangan termasuk berdiskusi tentang berbagai isu. Dan tadi bagus sekali, kurang lebih 1 jam tadi kita membahas tentang isu-isu rakyat, isu-isu kebangsaan yang menjadi tantangan hari ini, sekaligus bagaimana kita menatap Indonesia ke depan. Tentunya saya pribadi yang dan tentunya menambah energi besar dalam perjuangan ke depan. Saya juga tadi menyampaikan bahwa kemarin tanggal 14 merupakan hari terakhir penyerahan dokumen bakal calon anggota legislatif. Ini juga menjadi sebuah momentum untuk partai-partai politik di Indonesia menjadi bagian penting dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif 2024. Ini juga seiring dengan langkah-langkah ke depan bahwa semoga semakin hadir wakil-wakil rakyat yang juga semangatnya tinggi untuk bisa memajukan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Kalla telah menerima kami. Mudah-mudahan ke depan Bapak berkenan menerima kami lagi Pak untuk isu-isu lainnya. Dan Pak JK, saya Fauzi dari kantor berita Antara. Di usia 80 tahun ini, apa harapan Pak JK terhadap para pemimpin-pemimpin muda ke depannya yang khususnya di bidang politik? Bagaimana membangun bangsa? Terima kasih. Ya, pertama terima kasih tadi ucapan selamat dari Anda semua. Politik itu kan mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan bangsa ini dengan cara demokratis, cara menjaga kedaulatan rakyat. Itu bagian daripada kebijakan politik kita. Dan itu harapannya ialah tentu generasi penerus, generasi muda, dewasa ini juga menjalankan diri kita ini yang sedang sudah pengalaman dan sudah pensiun sebenarnya dari kegiatan politik langsung. Itu harus memberi contoh yang baik bagaimana kita mewariskan cita-cita politik yang lebih demokratis dan menjaga kedaulatan rakyat sehingga upaya kita untuk membangun bangsa itu dapat itu. Izin Pak JK dan Mas Ahaye datang dari Kompas.com. Pak JK izin bertanya, ini kan penggodokan dari koalisi perubahan ini kan ada 5 nama walaupun belum disampaikan siapa saja, tapi yang kita ketahui bahwa salah satu namanya yang sering didorong adalah Mas Ahaye sendiri. Jadi kalau dari sudut pandang Pak JK, apakah Mas Ahaye ini sebagai sosok yang cukup cocok berpasangan dengan Pak Anies atau tidak dalam pandangan Pak JK? Kemudian pada Mas Ahaye mungkin bisa disampaikan tadi apa saja nasihat-nasihat dari Pak JK, apakah juga terkait dengan pencalonan wakil presiden atau seperti apa? Terima kasih. Kalau secara teknis dan secara itu ada kewenangan daripada koalisi dan capres. Kalau Pak Agus Ahaye ini pasti punya kemampuan itu. Tentu di sini pertimbangan itu saya juga kewenangan koalisi sendiri. Terima kasih Bapak JK. Yang jelas tadi kita membahas tentang isu-isu ekonomi, isu-isu kesejahteraan karena beliau adalah seorang ekonom juga, dan tadi kita memang bercerita bahwa hari ini masyarakat kita banyak yang mengalami kesulitan, daya beli masyarakat yang menurun, dan ekonomi kita juga menghadapi tantangan-tantangan hutang yang besar yang harus dibayar oleh kita semua, dan tentunya menjadi PR bagi para pemimpin dan pemerintahan selanjutnya. Kita juga bicara tentang demokrasi, bagaimana seharusnya demokrasi di Indonesia ini juga harus dijaga, dirawat. Ada sejumlah indikator yang menunjukkan kita mengalami kemunduran. Nah tadi yang diantaranya kami sepakat bahwa sebaiknya dan sepatutnya menghadapi pemilu 2024 ke depan ini dibuka ruang bagi setiap individu, setiap warga negara yang sama dan adil. Karena setiap warga negara punya hak baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Oleh karena itu, tentu saya pribadi, Demokrat termohon kepada para pemimpin, kepada para pemangku amanah negara hari ini, terutama jajaran eksekutif, juga benar-benar bisa membuka ruang itu. Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan, diberikan support, langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi atau tidak diharapkan untuk bisa maju, untuk tidak bisa membangun koalisi. Rasanya ini mengusik keadilan kita, tetapi yang jelas ini tidak baik, tidak sehat untuk demokrasi. Padahal seharusnya siapapun nanti yang terpilih berarti itu merupakan
keinginan atau kehendak dari masyarakat kita. Bukankah demokrasi hadir untuk itu? Bukankah pemilu diadakan untuk itu? Untuk benar-benar menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat, bukan keinginan sekelompok orang, sekelompok elit. Apakah mereka yang merupakan kekuatan politik tertentu atau kekuatan logistik tertentu? Kita ingin para pemimpin yang hadir, termasuk wakil rakyat, adalah mereka yang benar-benar diharapkan. Kira-kira begitu. Pak Isoma dari Ramal, mungkin penegasan soal tadi bursa cawapres di koalisi perubahan. Elit PKS menyebut Mas Ahaye masuk top cawapres begitu. Dari tadi kan Pak Jika sempat menyebut itu menyerahkan ke koalisi, tapi koalisi PKS menyebut bahwa Mas Ahaye top cawapres. Itu pandangan Pak Jika sendiri seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua untuk Mas Ahaye, bagaimana setelah pertemuan kemarin kan sempat ada pertemuan dengan Pak SBY dan Pak Erlangga di Cikeas begitu. Ini apakah silaturahim ke Pak JK yang selaku senior Golkar juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang lalu itu? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Ya, sekali lagi ini adalah undangan dari koalisi dan juga pada tadi sampaikan bahwa hari ini memiliki kemampuan dan juga suatu musyawarah atau keputusan oleh koalisi. Tapi banyak juga Pak Anies sudah jelaskan sebanyak publik itu dari anggota koalisi itu juga sudah masuk satu hal yang Iya, saya hanya ingin menanggapi tadi bahwa saat ini kendati kita tahu seperti sudah terbangun koalisi-koalisi partai-partai politik menuju Pilpres 2024. Paling tidak ya saya katakan ada 4 komposisi yang ada, selain tentu PDIP sendiri yang punya tiket sendiri, artinya bisa mencalonkan. Dan kita ikuti bahwa P3 juga sudah bergabung di situ. Kemudian ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ada Gerindra, ada PKB, lalu KIB, Koalisi Indonesia Bersatu juga di situ ada Golkar dan PAN. Nah, kami Koalisi Perubahan ada 3 partai, selain Partai Demokrat ada PKS dan Nasdem. Tapi sekali lagi, kendati kita tahu bahwa masing-masing sudah ada pada posisinya dan kita saling menghormati. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita, ketika Bapak Erlangga Hartarto bersama pejabat teras Golkar datang ketika itu ke Cikeas, kita juga menyampaikan bahwa saat ini Demokrat berada dalam koalisi perubahan. Tetapi komunikasi dan silaturahmi politik seperti itu sangat baik sebetulnya, karena banyak isu yang bisa kita diskusikan, kita carikan solusinya bersama. Saya mengatakan bahwa kendati Demokrat sebagai partai oposisi di luar pemerintahan nasional, tetapi tentu banyak hal bisa dikontribusikan sebagai feedback elemen politik yang juga punya suara dan juga bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Saya rasa bagus saling di share satu sama lain. Tapi tadi tidak ada secara khusus membahas itu. Yang jelas tadi kita membicarakan kira-kira bagaimana sebaiknya Indonesia ke depan. Ya, terima kasih. Pak Jika, maaf, terakhir mungkin ya. Saya kira dari Tempo, ini Pak Jika kemarin pada saat acara Musa itu Pak Jokowi menyebutkan bahwa akan memberikan bisikan yang kuat begitu kepada parpol-parpol yang koalisinya belum jadi. Nah, tanggapan dari Pak Jika ini seperti apa? Apakah pada saat Pak Jika bersanding dengan Pak SBY maupun dengan Pak Jokowi juga melakukan hal seperti itu, membisiki parpol-parpol itu? Kemudian mungkin Mas Ahaye juga bisa memberikan tanggapannya soal hal tersebut. Dan yang kedua, saya Alma dari Merdeka.com. Ini kan Bu Megawati sedang menjajaki dan mempertimbangkan sosok NU untuk menjadi cawapresnya Mas Ganjar. Muncullah nama Nasaruddin Umar. Dari pandangan Bapak, bagaimana sih sosok NU ini
jadikan pertimbangan untuk cawapresnya PDIP, dan apakah pertimbangan ini yang digunakan Megawati akan disarankan juga untuk Mas Anies menggait sosok NU juga jadi cawapresnya? Terima kasih. Tadi apa maksudnya? Hah? Oh, waktu kami seperti saya sering katakan, zaman Ibu Mega, Pak SBY sama sekali tidak mempengaruhi partai politik untuk memilih ini itu, diberikan pada partai-partai itu. Kemudian bahwa ada koalisi masing-masing, itu adalah cara untuk mencapai aturan, karena ini harus mencapai 20%. Partai cuma satu yang bisa mencapai 20%, kan itu perlu koalisi. Tapi koalisi itu adalah kewenangan masing-masing. Prinsip kami tidak waktu jadi pemerintahan tidak. Dua soal PDIP dengan NU begini, selalu ada indikasi antara presiden wakil presidennya berbeda. Supaya kalau bisnis pasarnya lebih luas. Soal jadi bukan dan gimana? Dulu saya Pak SBY satu jauh loh soal pilihan seperti Pak Nasrullah umat, tentu juga suatu karena sebagai partai nasional tentu ingin wakilnya dari yang mempunyai ciri keagamaan selalu mudah-mudahan juga tetap berjalan. Saya itu untuk menambah populasi. Tapi itu urusan kita tidak campur cuma ada berkait jelaskan dari saya tidak mencampur urusan partai itu keluargaan partai dan juga lingkungan kita itu berbicara silaturahim bagaimana masa-masa lalu dan juga membicarakan tentang Indonesia ke depan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Yusuf Kalla beserta Ibu Ida Yusuf Kalla. Saya pada malam hari ini bersama istri senang sekali bisa bersilaturahim di kediaman Bapak Yusuf Kalla di hari yang spesial ini, di hari ulang tahun beliau yang ke-81. Oleh karena itu, izinkan kami mengucapkan selamat ulang tahun, diiringi dengan doa semoga Bapak panjang usia, diberikan kesehatan, dan tentunya bisa terus memberikan inspirasi, pencerahan, dan juga bimbingan kepada generasi penerus hari ini. Teman-teman sekalian, saya malam hari ini datang dengan sebuah niat untuk menyambung silaturahim, tapi juga mendapatkan pandangan-pandangan beliau sebagai tokoh bangsa, seorang negarawan yang pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2 kali bersama Presiden SBY dan juga mendampingi Presiden Jokowi. Oleh karena itu tentu sebagai politisi hari ini kami ingin juga mendengarkan pandangan-pandangan termasuk berdiskusi tentang berbagai isu. Dan tadi bagus sekali, kurang lebih 1 jam tadi kita membahas tentang isu-isu rakyat, isu-isu kebangsaan yang menjadi tantangan hari ini, sekaligus bagaimana kita menatap Indonesia ke depan. Tentunya saya pribadi
yang insya Allah juga terus konsisten menyuarakan gerakan perubahan dan perbaikan. Semoga apa yang dilakukan selama ini di masyarakat dan tentunya setelah mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Yusuf Kala tadi menambah semangat dan tentunya menambah energi besar dalam perjuangan ke depan. Saya juga tadi menyampaikan bahwa kemarin tanggal 14 merupakan hari terakhir penyerahan dokumen bakal calon anggota legislatif. Ini juga menjadi sebuah momentum untuk partai-partai politik di Indonesia menjadi bagian penting dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif 2024. Ini juga seiring dengan langkah-langkah ke depan bahwa semoga semakin hadir wakil-wakil rakyat yang juga semangatnya tinggi untuk bisa memajukan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Kala telah menerima kami. Mudah-mudahan ke depan Bapak berkenan menerima kami lagi Pak untuk isu-isu lainnya. Pak JK, saya Fauzi dari kantor berita Antara. Di usia 80 tahun ini, apa harapan Pak JK terhadap para pemimpin-pemimpin muda ke depannya yang khususnya di bidang politik, bagaimana membangun bangsa? Terima kasih. Ya, pertama terima kasih tadi ucapan selamat dari Anda semua. Politik itu kan mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan bangsa ini dengan cara demokratis, cara menjaga kedaulatan rakyat. Itu bagian dari kebijakan politik kita. Dan itu harapannya ialah tentu generasi penerus, generasi muda dewasa ini juga menjalankan diri kita ini yang sedang sudah pengalaman dan sudah pensiun sebenarnya dari kegiatan politik langsung. Itu harus memberi contoh yang baik bagaimana kita mewariskan cita-cita politik yang lebih demokratis dan menjaga kedaulatan rakyat sehingga upaya kita untuk membangun bangsa itu dapat dicapai. Itu harapan. Izin Pak JK dan Mas Ahaye datang dari Kompas.com. Pak JK izin bertanya. Ini kan penggodokan dari koalisi perubahan ini kan ada 5 nama walaupun belum disampaikan siapa saja. Tapi yang kita ketahui bahwa salah satu namanya yang sering didorong adalah Mas Ahaye sendiri. Jadi kalau dari sudut pandang Pak JK, apakah Mas Ahaye ini sebagai sosok yang cukup cocok berpasangan dengan Pak Anies atau tidak dalam pandangan Pak JK? Kemudian pada Mas Ahaye mungkin bisa disampaikan tadi apa saja nasihat-nasihat dari Pak JK, apakah juga terkait dengan pencalonan wakil presiden atau seperti apa? Terima kasih. Kalau secara teknis dan secara itu ada kewenangan daripada koalisi dan Capres. Kalau Pak Agus Ahaye ini pasti punya kemampuan untuk tentu di sini pertimbangan itu saya juga juga kewenangan koalisi sendiri saya juga. Terima kasih Bapak JK. Yang jelas tadi kita membahas tentang isu-isu ekonomi, isu-isu kesejahteraan karena beliau adalah seorang ekonom juga. Dan tadi kita memang bercerita bahwa hari ini masyarakat kita banyak yang mengalami kesulitan, daya beli masyarakat yang menurun, dan ekonomi kita juga menghadapi tantangan-tantangan hutang yang besar yang harus dibayar oleh kita semua, dan tentunya menjadi PR bagi para pemimpin dan pemerintahan selanjutnya. Kita juga bicara tentang demokrasi, bagaimana seharusnya demokrasi di Indonesia ini juga harus dijaga, dirawat. Ada sejumlah indikator yang menunjukkan kita mengalami kemunduran. Nah tadi yang diantaranya kami sepakat bahwa sebaiknya dan sepatutnya
menghadapi pemilu 2024 ke depan ini dibuka ruang bagi setiap individu, setiap warga negara yang sama dan adil. Karena setiap warga negara punya hak baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Oleh karena itu, tentu saya pribadi, Demokrat termohon kepada para pemimpin, kepada para pemangku amanah negara hari ini, terutama jajaran eksekutif, juga benar-benar bisa membuka ruang itu. Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan, diberikan support, langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi atau tidak diharapkan untuk bisa maju, untuk tidak bisa membangun koalisi. Rasanya ini mengusik keadilan kita, tetapi yang jelas ini tidak baik, tidak sehat untuk demokrasi. Padahal seharusnya siapapun nanti yang terpilih berarti itu merupakan keinginan atau kehendak dari masyarakat kita. Bukankah demokrasi hadir untuk itu? Bukankah pemilu diadakan untuk itu? Untuk benar-benar menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat, bukan keinginan sekelompok orang, sekelompok elit. Apakah mereka yang merupakan kekuatan politik tertentu atau kekuatan logistik tertentu? Kita ingin para pemimpin yang hadir, termasuk wakil rakyat, adalah mereka yang benar-benar diharapkan. Kira-kira begitu. Pak Isoma dari Ramal, mungkin penegasan soal tadi bursa cawapres di Koalisi Perubahan. Elit PKS menyebut Mas Ahaye masuk top cawapres begitu. Dari tadi kan Pak Jika sempat menyebut itu mengarahkan ke koalisi, tapi koalisi PKS menyebut bahwa Mas Ahaye top cawapres. Itu pandangan Pak Jika sendiri seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua untuk Mas Ahaye, bagaimana setelah pertemuan kemarin kan sempat ada pertemuan dengan Pak SBY dan Pak Erlangga di Cikeas begitu. Ini apakah silaturahim ke Pak JK yang selaku senior Golkar juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang lalu itu? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Ya, sekali lagi ini adalah undangan dari koalisi dan juga pada tadi sampaikan kalau Ahaye ini memiliki kemampuan dan tinggal suatu musyawarah atau keputusan oleh koalisi. Tapi banyak juga Pak Anies sudah jelaskan sebanyak outreach itu dari anggota koalisi. Itu juga sudah masuk satu hal yang cukup penting bagi Iya, saya hanya ingin menanggapi tadi bahwa saat ini kendati kita tahu seperti sudah terbangun koalisi-koalisi partai-partai politik menuju Pilpres 2024. Paling tidak ya saya katakan ada 4 komposisi yang ada, selain tentu PDIP sendiri yang punya tiket sendiri, artinya bisa mencalonkan. Dan kita ikuti bahwa P3 juga sudah bergabung di situ. Kemudian ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ada Gerindra, ada PKB, lalu KIB, Koalisi Indonesia Bersatu juga di situ ada Golkar dan PAN. Nah, kami Koalisi Perubahan ada 3 partai, selain Partai Demokrat ada PKS dan Nasdem. Tapi sekali lagi, kendati kita tahu bahwa masing-masing sudah ada pada posisinya dan kita saling menghormati. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita, ketika Bapak Erlangga Hartarto bersama pejabat teras Golkar datang ketika itu ke Cikeas, kita juga menyampaikan bahwa saat ini Demokrat berada dalam koalisi perubahan. Tetapi komunikasi dan silaturahmi politik seperti itu sangat baik sebetulnya, karena banyak isu yang bisa kita diskusikan, kita carikan solusinya bersama. Saya mengatakan bahwa kendati Demokrat sebagai partai oposisi di luar pemerintahan nasional, tetapi tentu banyak hal bisa dikontribusikan sebagai feedback elemen politik yang juga punya suara dan juga bisa menyuarakan
apa yang menjadi aspirasi rakyat, saya rasa bagus saling di share satu sama lain. Tapi tadi tidak ada secara khusus membahas itu. Yang jelas tadi kita membicarakan kira-kira bagaimana sebaiknya Indonesia ke depan. Ya, terima kasih. Pak Jika, maaf, terakhir mungkin ya. Saya kira dari Tempo, ini Pak Jika kemarin pada saat acara Musa itu Pak Jokowi menyebutkan bahwa akan memberikan bisikan yang kuat begitu kepada parpol-parpol yang koalisinya belum jadi. Nah, tanggapan dari Pak Jika ini seperti apa? Apakah pada saat Pak Jika bersanding dengan Pak SBY maupun dengan Pak Jokowi juga melakukan hal seperti itu, membisiki parpol-parpol itu? Kemudian mungkin Mas Ahaye juga bisa memberikan tanggapannya soal hal tersebut. Dan yang kedua, saya Alma dari Merdeka.com. Ini kan Bu Megawati sedang menjajaki dan mempertimbangkan sosok NU untuk menjadi cawapresnya Mas Ganjar. Muncullah nama Nasaruddin Umar. Dari pandangan Bapak, bagaimana sih sosok NU ini dijadikan pertimbangan untuk cawapresnya PDIP, dan apakah pertimbangan ini yang digunakan Megawati akan disarankan juga untuk Mas Anies menggait sosok NU juga jadi cawapresnya? Terima kasih. Tadi apa maksudnya? Hah? Oh, waktu kami seperti saya sering katakan, zaman Ibu Mega, Pak SBY sama sekali tidak mempengaruhi partai politik untuk memilih ini itu, diberikan pada partai-partai itu. Kemudian bahwa ada koalisi masing-masing, itu adalah cara untuk mencapai aturan, karena ini harus mencapai 20%. Partai cuma satu yang bisa mencapai 20%, kan itu perlu koalisi. Tapi koalisi itu adalah kewenangan masing-masing. Koalisi kami tidak khawatir jadi kewajiban kita. Soal PDIP dengan NU begini, selalu ada indikasi antara presiden wakil presidennya berbeda, supaya kalau bisnis pasarnya lebih luas. Soal jadi bukan dan gimana? Dulu saya Pak SBY satu Jawa luar soal. Pilihan seperti Pak Nasrullah Fatul Umat tentu juga suatu, karena sebagai partai nasional tentu ingin wakilnya dari yang mempunyai ciri keagamaan selalu. Mudah-mudahan itu aturan presiden. Saya tuntut menambah. Tapi itu urusan kita tidak campur. Cuma ada berkait hari apa. Jelaskan tadi saya tidak mencampur urusan partai itu. Keluargaan partai dan juga pemerintah. Itu berbicara silaturahim, bagaimana masa-masa lalu, dan juga membicarakan tentang Indonesia ke depan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Yusuf Kalla beserta Ibu Ida Yusuf Kalla. Saya pada malam hari ini bersama istri senang sekali bisa bersilaturahim di kediaman Bapak Yusuf Kalla di hari yang spesial ini, di hari ulang tahun beliau yang ke-81. Oleh karena itu, izinkan kami mengucapkan selamat ulang tahun diiringi dengan doa semoga Bapak panjang usia, diberikan kesehatan, dan tentunya bisa terus
memberikan inspirasi, pencerahan, dan juga bimbingan kepada generasi penerus hari ini. Teman-teman sekalian, saya malam hari ini datang dengan sebuah niat untuk menyambung silaturahim, tapi juga mendapatkan pandangan-pandangan beliau sebagai tokoh bangsa, seorang negarawan yang pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2 kali bersama Presiden SBY dan juga mendampingi Presiden Jokowi. Oleh karena itu tentu sebagai politisi hari ini kami ingin juga mendengarkan pandangan-pandangan termasuk berdiskusi tentang berbagai isu. Dan tadi bagus sekali, kurang lebih 1 jam tadi kita membahas tentang isu-isu rakyat, isu-isu kebangsaan yang menjadi tantangan hari ini, sekaligus bagaimana kita menatap Indonesia ke depan. Tentunya saya pribadi yang insya Allah juga terus konsisten menyuarakan gerakan perubahan dan perbaikan. Semoga apa yang dilakukan selama ini di masyarakat dan tentunya setelah mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Yusuf Kala tadi menambah semangat dan tentunya menambah energi besar dalam perjuangan ke depan. Saya juga tadi menyampaikan bahwa kemarin tanggal 14 merupakan hari terakhir penyerahan dokumen bakal calon anggota legislatif. Ini juga menjadi sebuah momentum untuk partai-partai politik di Indonesia menjadi bagian penting dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif 2024. Ini juga seiring dengan langkah-langkah ke depan bahwa semoga semakin hadir wakil-wakil rakyat yang juga semangatnya tinggi untuk bisa memajukan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Kala telah menerima kami. Mudah-mudahan ke depan Bapak berkenan menerima kami lagi Pak untuk isu-isu lainnya. Pak JK, saya Fauzi dari kantor berita Antara. Di usia 80 tahun ini, apa harapan Pak JK terhadap para pemimpin-pemimpin muda ke depannya yang khususnya di bidang politik, bagaimana membangun bangsa? Terima kasih. Ya, pertama terima kasih tadi ucapan selamat dari Anda semua. Politik itu kan mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan bangsa ini dengan cara demokratis, cara menjaga kedaulatan rakyat. Itu bagian daripada kebijakan politik kita. Dan itu harapannya ialah tentu generasi penerus, generasi muda dewasa ini juga menjalankan diri kita ini yang sedang sudah pengalaman dan sudah pensiun sebenarnya dari kegiatan politik langsung. Itu harus memberi contoh yang baik. Bagaimana kita mewariskan cita-cita politik yang lebih demokratis dan menjaga kedaulatan rakyat sehingga upaya kita untuk membangun bangsa itu dapat dicapai. Itu harapan. Izin Pak JK dan Mas Ahaye datang dari Kompas.com. Pak JK izin bertanya. Ini kan penggodokan dari koalisi perubahan ini kan ada 5 nama walaupun belum disampaikan siapa saja. Tapi yang kita ketahui bahwa salah satu namanya yang sering didorong adalah Mas Ahaye sendiri. Jadi kalau dari sudut pandang Pak JK, apakah Mas Ahaye ini sebagai sosok yang cukup cocok berpasangan dengan Pak Anies atau tidak dalam pandangan Pak JK? Kemudian pada Mas Ahaye mungkin bisa disampaikan tadi apa saja nasihat-nasihat dari Pak JK, apakah juga terkait dengan pencalonan wakil presiden atau seperti apa? Terima kasih. Kalau secara teknis dan secara ya, itu ada kewenangan daripada koalisi dan capres. Kalau Pak Agus Ahaye ini pasti punya kemampuan untuk tentu di sini pertimbangan itu saya juga kewenangan koalisi sendiri. Terima kasih Bapak JK.
Yang jelas tadi kita membahas tentang isu-isu ekonomi, isu-isu kesejahteraan, karena beliau adalah seorang ekonom juga. Dan tadi kita memang bercerita bahwa hari ini masyarakat kita banyak yang mengalami kesulitan, daya beli masyarakat yang menurun, dan ekonomi kita juga menghadapi tantangan-tantangan hutang yang besar yang harus dibayar oleh kita semua, dan tentunya menjadi PR bagi para pemimpin dan pemerintahan selanjutnya. Kita juga bicara tentang demokrasi, bagaimana seharusnya demokrasi di Indonesia ini juga harus dijaga, dirawat. Ada sejumlah indikator yang menunjukkan kita mengalami kemunduran. Nah, tadi yang diantaranya kami sepakat bahwa sebaiknya dan sepatutnya menghadapi pemilu 2024 ke depan ini dibuka ruang bagi setiap individu, setiap warga negara yang sama dan adil. Karena setiap warga negara punya hak, baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Oleh karena itu, tentu saya pribadi, Demokrat termohon kepada para pemimpin, kepada para pemangku amanah negara hari ini, terutama jajaran eksekutif, juga benar-benar bisa membuka ruang itu. Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan, diberikan support, langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi atau tidak diharapkan untuk bisa maju, untuk tidak bisa membangun koalisi. Rasanya ini mengusik keadilan kita, tetapi yang jelas ini tidak baik, tidak sehat untuk demokrasi. Padahal seharusnya siapapun nanti yang terpilih berarti itu merupakan keinginan atau kehendak dari masyarakat kita. Bukankah demokrasi hadir untuk itu? Bukankah pemilu diadakan untuk itu? Untuk benar-benar menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat, bukan keinginan sekelompok orang, sekelompok elit. Apakah mereka yang merupakan kekuatan politik tertentu atau kekuatan logistik tertentu? Kita ingin para pemimpin yang hadir, termasuk wakil rakyat, adalah mereka yang benar-benar diharapkan. Kira-kira begitu. Pak Isoma dari Ramal, ini penegasan soal tadi bursa cawapres di koalisi perubahan. Elit PKS menyebut Mas Ahaye masuk top cawapres begitu. Dari tadi kan Pak Jika sempat menyebut itu menyerahkan ke koalisi, tapi koalisi PKS menyebut bahwa Mas Ahaye top cawapres. Itu pandangan Pak Jika sendiri seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua untuk Mas Ahaye, bagaimana setelah pertemuan kemarin kan sempat ada pertemuan dengan Pak SBY dan Pak Erlangga di CKSB itu, ini apakah silaturahim ke Pak JK yang selaku senior Golkar juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang lalu itu? Mungkin bisa dijawab, terima kasih. Ya, sekali lagi ini adalah undangan dari koalisi dan juga pada tadi sampaikan bahwa hari ini mungkin kemampuan dan tinggal suatu musyawarah atau keputusan oleh koalisi. Tapi banyak juga Pak Anies sudah jelaskan sebaiknya Kopri itu dari anggota koalisi. Itu juga sudah masuk waktu hal yang sudah Iya, saya hanya ingin menanggapi tadi bahwa saat ini kendati kita tahu seperti sudah terbangun koalisi-koalisi partai-partai politik menuju Pilpres 2024. Paling tidak ya, saya katakan ada 4 komposisi yang ada, selain tentu PDIP sendiri yang punya tiket sendiri, artinya bisa mencalonkan. Dan saya dengar, kita ikuti bahwa P3 juga sudah bergabung di situ. Kemudian ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ada Gerindra, ada PKB, lalu
KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, juga di situ ada Golkar dan PAN. Nah, kami Koalisi Perubahan ada 3 partai, selain Partai Demokrat ada PKS dan Nasdem. Tapi sekali lagi, kendati kita tahu bahwa masing-masing sudah ada pada posisinya dan kita saling menghormati. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita, ketika Bapak Erlangga Hartarto bersama pejabat teras Golkar datang ketika itu ke Cikeas, kita juga menyampaikan bahwa saat ini Demokrat berada dalam koalisi perubahan. Tetapi komunikasi dan silaturahmi politik seperti itu sangat baik sebetulnya, karena banyak isu yang bisa kita diskusikan, kita carikan solusinya bersama. Saya mengatakan bahwa kendati Demokrat sebagai partai oposisi di luar pemerintahan nasional, tetapi tentu banyak hal bisa dikontribusikan sebagai feedback elemen politik yang juga punya suara dan juga bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Saya rasa bagus saling di share satu sama lain. Tapi tadi tidak ada secara khusus membahas itu. Yang jelas tadi kita membicarakan kira-kira bagaimana sebaiknya Indonesia ke depan. Ya, terima kasih. Pak Jika, maaf terakhir mungkin ya. Saya kira dari Tempo ini ketika kemarin pada saat acara Musa itu Pak Jokowi menyebutkan bahwa akan memberikan bisikan yang kuat begitu kepada parpol-parpol yang koalisinya belum jadi. Nah, tanggapan dari Pak Jika ini seperti apa? Apakah pada saat Pak Jika bersanding dengan Pak SBY maupun dengan Pak Jokowi juga melakukan hal seperti itu, membisiki parpol-parpol itu? Kemudian mungkin Mas Ahaye juga bisa memberikan tanggapannya soal hal tersebut. Dan yang kedua, saya Alma dari Merdeka.com. Ini kan Bu Megawati sedang menjajaki dan mempertimbangkan sosok NU untuk menjadi cawapresnya Mas Ganjar. Muncullah nama Nasaruddin Umar. Dari pandangan Bapak, bagaimana sih sosok NU ini dijadikan pertimbangan untuk cawapresnya PDIP, dan apakah pertimbangan ini yang digunakan Megawati akan disarankan juga untuk Mas Anies menggait sosok NU juga jadi cawapresnya? Terima kasih. Tadi apa maksudnya? Hah? Oh, waktu kami seperti saya sering katakan, zaman Ibu Mega, Pak SBY sama sekali tidak mempengaruhi partai politik untuk memilih ini itu, dan diberikan pada partai-partai itu. Kemudian bahwa ada koalisi masing-masing, itu adalah cara untuk mencapai aturan, karena ini harus mencapai 20%. Partai cuma satu yang bisa mencapai 20%, kan itu perlu koalisi. Tapi koalisi itu adalah kewenangan masing-masing. Polisi kami tidak khawatir jadi pemerintahan, tidak. Dua soal PDIP dengan NU begini, selalu ada indikasi antara presiden wakil presidennya berbeda, supaya kalau bisnis pasarnya lebih luas. Soal jadi bukan hanya dan gimana? Dulu saya Pak SBY satu jauh loh soal pilihan seperti Pak Nasrul Umat, tentu juga suatu karena sebagai partai nasional tentu ingin wakilnya dari yang mempunyai ciri keagamaan selalu. Mudah-mudahan juga sudah percaya. Saya tuntut menambah. Tapi itu urusan kita tidak campur di mana berkait jelaskan dari saya tidak mencampur urusan partai itu keluargaan partai dan juga kekuatan.
untuk berbicara silaturahim, bagaimana masa-masa lalu, dan juga membicarakan tentang Indonesia ke depan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Yusuf Kalla beserta Ibu Ida Yusuf Kalla. Saya pada malam hari ini bersama istri senang sekali bisa bersilaturahim di kediaman Bapak Yusuf Kalla di hari yang spesial ini, di hari ulang tahun beliau yang ke-81. Oleh karena itu, izinkan kami mengucapkan selamat ulang tahun, diiringi dengan doa semoga Bapak panjang usia, diberikan kesehatan, dan tentunya bisa terus memberikan inspirasi, pencerahan, dan juga bimbingan kepada generasi penerus hari ini. Teman-teman sekalian, saya malam hari ini datang dengan sebuah niat untuk menyambung silaturahim, tapi juga mendapatkan pandangan-pandangan beliau sebagai tokoh bangsa, seorang negarawan yang pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2 kali bersama Presiden SBY dan juga mendampingi Presiden Jokowi. Oleh karena itu tentu sebagai politisi hari ini kami ingin juga mendengarkan pandangan-pandangan termasuk berdiskusi tentang berbagai isu. Dan tadi bagus sekali, kurang lebih 1 jam tadi kita membahas tentang isu-isu rakyat, isu-isu kebangsaan yang menjadi tantangan hari ini, sekaligus bagaimana kita menatap Indonesia ke depan. Tentunya saya pribadi yang insya Allah juga terus konsisten menyuarakan gerakan perubahan dan perbaikan. Semoga apa yang dilakukan selama ini di masyarakat dan tentunya setelah mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Yusuf Kalla tadi menambah semangat dan tentunya menambah energi besar dalam perjuangan ke depan. Saya juga tadi menyampaikan bahwa kemarin tanggal 14 merupakan hari terakhir penyerahan dokumen bakal calon anggota legislatif. Ini juga menjadi sebuah momentum untuk partai-partai politik di Indonesia menjadi bagian penting dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif 2024. Ini juga seiring dengan langkah-langkah ke depan bahwa semoga semakin hadir wakil-wakil rakyat yang juga semangatnya tinggi untuk bisa memajukan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Kalla telah menerima kami. Mudah-mudahan ke depan Bapak berkenan menerima kami lagi, Pak, untuk isu-isu lainnya. Jadi Pak JK, saya Fauzi dari kantor berita Antara. Di usia 80 tahun ini, apa harapan Pak JK terhadap para pemimpin-pemimpin muda ke depannya yang khususnya di bidang politik? Bagaimana membangun bangsa? Terima kasih. Ya, pertama terima kasih tadi ucapan selamat dari Anda semua. Politik itu kan mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan bangsa ini dengan cara demokratis, cara menjaga kedaulatan rakyat. Itu bagian dari kebijakan politik kita. Dan itu harapannya ialah tentu generasi penerus, generasi muda dewasa ini juga menjalankan diri kita ini yang sedang sudah pengalaman dan sudah pensiun sebenarnya dari kegiatan politik langsung. Itu harus memberi contoh yang baik bagaimana kita mewariskan cita-cita politik yang lebih demokratis dan menjaga kedaulatan rakyat sehingga upaya kita untuk membangun bangsa itu dapat itu harapan. Izin Pak JK dan Mas Ahaye datang dari Kompas.com. Pak JK izin bertanya. Ini kan penggodokan dari koalisi perubahan ini kan ada 5 nama walaupun belum disampaikan siapa saja. Tapi
yang kita ketahui bahwa salah satu namanya yang sering didorong adalah Mas AHY sendiri. Jadi kalau dari sudut pandang Pak JK, apakah Mas AHY ini sebagai sosok yang cukup cocok berpasangan dengan Pak Anies atau tidak dalam pandangan Pak JK? Kemudian pada Mas AHY mungkin bisa disampaikan tadi apa saja nasihat-nasihat dari Pak JK, apakah juga terkait dengan pencalonan wakil presiden atau seperti apa? Terima kasih. Kalau secara teknis dan secara lihat itu ada kewenangan daripada koalisi dan capres. Kalau Pak Agus AHY ini pasti punya kemampuan itu. Tentu di sini pertimbangan itu saya juga juga kewenangan koalisi sendiri. Terima kasih Bapak JK. Yang jelas tadi kita membahas tentang isu-isu ekonomi, isu-isu kesejahteraan karena beliau adalah seorang ekonom juga, dan tadi kita memang bercerita bahwa hari ini masyarakat kita banyak yang mengalami kesulitan, daya beli masyarakat yang menurun, dan ekonomi kita juga menghadapi tantangan-tantangan hutang yang besar yang harus dibayar oleh kita semua, dan tentunya menjadi PR bagi para pemimpin dan pemerintahan selanjutnya. Kita juga bicara tentang demokrasi, bagaimana seharusnya demokrasi di Indonesia ini juga harus dijaga, dirawat. Ada sejumlah indikator yang menunjukkan kita mengalami kemunduran. Nah, tadi yang diantaranya kami sepakat bahwa sebaiknya dan sepatutnya menghadapi pemilu 2024 ke depan ini dibuka ruang bagi setiap individu, setiap warga negara yang sama dan adil. Karena setiap warga negara punya hak baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Oleh karena itu, tentu saya pribadi Demokrat termohon kepada para pemimpin, kepada para pemangku amanah negara hari ini, terutama jajaran eksekutif, juga benar-benar bisa membuka ruang itu. Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan, diberikan support, langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi atau tidak diharapkan untuk bisa maju, untuk tidak bisa membangun koalisi. Rasanya ini mengusik keadilan kita, tetapi yang jelas ini tidak baik, tidak sehat untuk demokrasi. Padahal seharusnya siapapun nanti yang terpilih berarti itu merupakan keinginan atau kehendak dari masyarakat kita. Bukankah demokrasi hadir untuk itu? Bukankah pemilu diadakan untuk itu? Untuk benar-benar menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat, bukan keinginan sekelompok orang, sekelompok elit. Apakah mereka yang merupakan kekuatan politik tertentu atau kekuatan logistik tertentu? Kita ingin para pemimpin yang hadir, termasuk wakil rakyat, adalah mereka yang benar-benar diharapkan. Kira-kira begitu. Pak Ismail dari Ramal, mungkin penegasan soal tadi bursa cawapres di koalisi perubahan. Elit PKS menyebut Mas AHY masuk top cawapres begitu. Dari tadi kan Pak JK sempat menyebut itu menyerahkan ke koalisi, tapi koalisi PKS menyebut bahwa Mas AHY top cawapres. Itu pandangan Pak JK sendiri seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua untuk Mas AHY, bagaimana setelah pertemuan kemarin kan sempat ada pertemuan dengan Pak SBY dan Pak Erlangga di CKSB itu, ini apakah silaturahim ke Pak JK yang selaku senior Golkar juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang lalu itu? Mungkin bisa dijawab, terima kasih. Ya, sekali lagi ini adalah kewenangan dari koalisi dan juga pada tadi sampaikan bahwa AHY ini memiliki kemampuan dan tinggal suatu musyawarah atau keputusan oleh koalisi. Tapi banyak juga Pak Anies sudah jelaskan sebaiknya
cawapres itu dari anggota koalisi itu sudah masuk satu hal yang Iya, saya hanya ingin menanggapi tadi bahwa saat ini kendati kita tahu seperti sudah terbangun koalisi-koalisi partai-partai politik menuju Pilpres 2024. Paling tidak ya saya katakan ada 4 komposisi yang ada, selain tentu PDIP sendiri yang punya tiket sendiri, artinya bisa mencalonkan. Dan kita ikuti bahwa P3 juga sudah bergabung di situ. Kemudian ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ada Gerindra, ada PKB, lalu KIB, Koalisi Indonesia Bersatu juga di situ ada Golkar dan PAN. Nah, kami Koalisi Perubahan ada 3 partai, selain Partai Demokrat ada PKS dan Nasdem. Tapi sekali lagi, kendati kita tahu bahwa masing-masing sudah ada pada posisinya, dan kita saling menghormati. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita, ketika Bapak Erlangga Hartarto bersama pejabat teras Golkar datang ketika itu ke Cikeas, kita juga menyampaikan bahwa saat ini Demokrat berada dalam koalisi perubahan. Tetapi komunikasi dan silaturahmi politik seperti itu sangat baik sebetulnya, karena banyak isu yang bisa kita diskusikan, kita carikan solusinya bersama. Saya mengatakan bahwa kendati Demokrat sebagai partai oposisi di luar pemerintahan nasional, tetapi tentu banyak hal bisa dikontribusikan sebagai feedback elemen politik yang juga punya suara dan juga bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Saya rasa bagus saling di share satu sama lain. Tapi tadi tidak ada secara khusus membahas itu. Yang jelas tadi kita membicarakan kira-kira bagaimana sebaiknya Indonesia ke depan. Ya, terima kasih. Pak Jika, maaf, terakhir mungkin ya. Saya kira dari Tempo, ini Pak Jika kemarin pada saat acara Musa itu Pak Jokowi menyebutkan bahwa akan memberikan bisikan yang kuat begitu kepada parpol-parpol yang koalisinya belum jadi. Nah, tanggapan dari Pak Jika ini seperti apa? Apakah pada saat Pak Jika bersanding dengan Pak SBY maupun dengan Pak Jokowi juga melakukan hal seperti itu, membisiki parpol